Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ba'da tulil umri ala millatihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk berkumpul belajar dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, dengan harapan Allah terus menambah dan menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh dengan cinta itulah menjadi sebab kita mudah mengikuti beliau, mengikuti syariat beliau, membela beliau, memuliakan beliau. Semoga Allah menjadikan kita pecinta dan perindu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Baik, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk bab baru, bab yang ke-245. Babu dzikrillahi ta'ala qa'iman wa qa'ida. Hendaknya dalam berzikir ini enggak usah dibatasi. Sebanyak-banyaknya dalam setiap keadaan. Ini jadikan judul Imam Nawawi, bab tentang zikir kepada Allah qa'iman wa qa'idan, dalam keadaan berdiri dan duduk. Muttaji'an, bahkan baring sekalipun hendaknya kita berzikir. Muhditsan, dalam keadaan punya hadas, enggak punya wudu pun zikir boleh. Wa muhditsan, punya hadas. Wa junuban, dalam keadaan junub pun boleh berzikir. Wa haidan, dalam keadaan haid, termasuk dia punya nifas. Orang haid berzikir. Illal Qur'an, kecuali dengan Al-Qur'an. Fala yahillu li junubin wala haidin. Adapun Al-Qur'an tidak boleh bagi orang yang junub. Nah, ini keterangannya ada. Yang jelas dari judulnya menunjukkan bahwa kalau ingin menjadilah ahli zikir. Kalau sudah menjadi ahli zikir, ya enggak pandang waktu. Bisa dalam keadaan berdiri dan duduk baring, telentang, dalam keadaan suci ataupun tidak suci. Zikir boleh. Kecuali Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an di sini sebenarnya isyarat dari Imam Nawawi yang membaca dari guru-gurunya suruh menjelaskan, karena Imam Nawawi ahli fikih. Imam Nawawi bukan saja seorang muhaddits, tapi beliau ahli di dalam fikih. Fikihnya menjadi umdahnya muftiyin, minhajut talibin, menjadi sandaran para mufti ya kitabnya Imam Nawawi. Lah bagaimana hukumnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub dan orang yang haid? Membaca Al-Qur'an bukan zikir. Kita bahas membaca Al-Qur'an singkat dulu. Membaca Al-Qur'an bagi seorang yang junub, maka hukumnya haram mutlak, enggak ada tawar. Junub berbeda dengan haid, masih ada tawar. Kalau orang junub misalnya keluar mani habis bersenggama suami istri, maka dia namanya junub. Junub sebabnya dua, bersenggama sama keluar mani. Hubungan suami istri sama keluar mani, berarti dia junub, maka enggak boleh baca Al-Qur'an dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena dia masih bisa langsung mandi. Kalau tidak ada air boleh bertayamum. Berbeda dengan yang namanya haid. Haid kalau suruh mandi ya enggak bisa, tetap ada haidnya kok. Kalau mandi bahkan haram. Jadi kalau junub mutlak enggak boleh membaca Al-Qur'an. Wala haid, dan haid pun di sini tidak boleh membaca Al-Qur'an, enggak boleh dijelaskan. Sekarang junub dulu, membaca Al-Qur'an mutlak enggak boleh. Tapi kalau membaca zikir yang diambil dari Al-Qur'an boleh. Mengamalkan bismillah 1000 kali. Bismillah kan dalam Al-Qur'an, enggak apa-apa bagi orang.
Baca zikir inna lillahi wa inna ilaihi dari Al-Qur'an. Jadi kalau niatnya untuk berzikir boleh, tapi kalau niatnya untuk membaca bacaan Al-Qur'an enggak boleh bagi seorang junub. Wala haid, dan juga wanita haid. Wanita haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Dalam mazhab Imam Syafi'i membaca Al-Qur'an dalam keadaan apapun wanita haid juga enggak boleh. Tapi kalau membaca zikir yang diambil dari Al-Qur'an boleh. Seperti zikir yang selama ini Anda baca, yaitu Warwirdul Latif. Itu kan ada potongan-potongan dari Al-Quran. Diambil dari Al-Quran itu boleh, karena untuk zikir termasuk seorang wanita yang menidurkan putra-putrinya. Karena disunnahkan kalau kita hendak tidur, itu untuk tidur sendiri boleh. Membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan di telapak tangan, diusapkan di wajah dan badan. Ini sunnah Nabi. Agar kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka biarpun dalam keadaan haid boleh, tapi karena apa? Untuk berzikir dan tahassun, menjaga diri. Jadi kalau wanita menjaga diri, membaca Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu bin nas, itu kan Al-Qur'an, boleh. Bahkan dianjurkan biarpun dalam keadaan haid, kalau hendak tidur, membaca untuk dirinya sendiri, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu bin nas, ditiupkan di tangannya, diusapkan di wajah dan badannya. Dan juga membaca, Sayyidina Rasul pernah melakukan untuk cucu beliau, Sayyidina Hasan. Kita membacakan untuk anak kecil kita, kalau hendak tidur mereka, kita bacakan. Karena anak kecil nggak bisa baca. Diusapkan di badannya, di wajah. Kalau biarpun dalam keadaan haid, wanita tersebut. Baik, tujuannya adalah untuk zikir sama untuk menjaga diri. Kalau untuk membaca Al-Quran nggak boleh, untuk bacaan Al-Quran. Jadi niatnya yang menjadikan boleh. Dari tidak boleh menjadi boleh karena niatmu untuk apa? Untuk menjaga diri? Enggak. Untuk zikir? Enggak. Berarti untuk Al-Quran. Untuk baca Al-Quran maka haram. Baik. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, wanita membaca Al-Quran selain untuk berzikir atau untuk menjaga diri dari gangguan jin, sihir dan sebagainya tadi, maka wanita boleh membaca Al-Quran dalam mazhab Imam Syafi'i hanya cukup wanita haid. Hanya cukup menggerakkan bibir saja tanpa keluar suara. Ternyata ini lebih berat. Bagaimana kita membaca tanpa keluar suara? Coba aja ada baca. Lebih susah, lebih berat. Berat sekali. Baik. Akan tapi di sana sengaja sering kami sisipkan waktu kami belajar dengan seorang guru dengan mazhab Malik. Bagi wanita haid, mazhab Malik diperkenankan membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Jadi tidak usah ragu dalam hal ini. Jangan sampai ustadzah-ustadzah di kampung libur haidnya 15 hari, libur 15 hari nggak ngajar Al-Quran lagi. Cuman tetap nggak boleh menyentuh ya. Yang menyentuh muridnya nanti, yang buka muridnya. Kalau dia tidak hafal. Ngajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ngajari. Tapi kalau muridnya sudah tahu cukup, ya sudah, berhenti dia. Untuk belajar dan mengajar. Termasuk di dalamnya adalah bagi wanita yang punya hafalan Quran, dengan catatan jangan dibaca langsung khatam. Kalau baca langsung khatam tidak diperkenankan dalam mazhab Malik sekalipun. Jadi untuk menjaga hafalannya diperkenankan dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau haid yang 14 hari itu takut hilang hafalannya nanti. Jadi ini adalah kemurahan, perlu diambil. Yang penting tidak boleh main-main dalam urusan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran. Jadi seperti itu. Baik, kita langsung. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Di dalam penciptaan langit dan bumi. Anda bisa saksikan. Hamparan bumi. Langit menjulang. Langit yang diangkat, ditinggikan oleh Allah. Gunung paku bumi menjulang tinggi dengan lautan lepas, hutan rimbanya dengan bermacam-macam pepohonan dan keindahan-keindahan di atas di muka bumi. Langit. Waqtilafil laili wan nahari, tiba-tiba datang malam gelap. Sebelum ditemukan penemuan-penemuan mikir gimana kok bisa gelap? Matahari hilang, gelap. Baik, jelas suatu luar biasa. Kapan Anda merasakan indahnya rembulan?
Kapan Anda bisa melihat bintang yang indah, kemudian Anda bisa menyenandungkan syair tentang bintang dan rembulan? Ya saat matahari terbenam. Masa siang hari bilang, oh bikin puisi sama suaminya di bawah terang rembulan. Siang-siang terang rembulan bagaimana? Ya, jadi harus ada malam baru terlihat terang rembulan, dan begitu seterusnya. Pergantian malam ini dengan bermacam-macam keindahan. Dan ketenangan adalah istirahat di tengah malam. Untuk menjadi sakan ketenangan di saat kita akan istirahat. Indah malam dan indah siang. Baik, Allah ciptakan itu semuanya. La ayatin liulil albab. Itulah ayatin liulil albab. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikir, merenung. Orang biasa ya biasa saja. Tapi baru merenung kagum, subhanallah, maha suci Allah. Siapakah orang-orang cerdas tersebutlah? Itu menghidupkan hati, fikir, itu tafakkur, tadzakur, tafakkur sama tadzakur, zikir. Itu yaitu alladzina yadhkurunallaha, itulah cirinya orang-orang yang selalu ingat. Jadi tidak melihat bintang kecuali melihat keagungan Allah. Lihat kupu-kupu, lihat cacing, lihat cicak. Yang ingat Allah. Sehingga betul dikatakan dalam dunia tarbiyah ahli tasawuf, kalau sudah makamnya makam musyahadah, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fih. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Bukan Allah di dalamnya, maksudnya langsung tembus pandangnya kepada Allah. Aslinya Allah, Allah, Allah. Bahkan dalam diri kita itu bermacam-macam, puluhan, ratusan, bahkan ribuan keajaiban yang kita tidak bisa menjelaskannya. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki. Rambut bisa memanjang, tapi bulu mata nggak bisa panjang. Kalau bulu mata ada panjang bagaimana? Ada model-model kali nanti. Padahal ini semuanya tumbuh di sini. Di kepala, wilayah kepala. Tapi sudah atur Allah. Kedipmu. Kedip itu jangan serta-merta kedip itu. Enggak. Dalam proses kedip sendiri Allah memberikan perangkat-perangkat kesempurnaan kedip. Apa itu? Pelopak yang benar. Ada orang nggak bisa kedip gini tak. Pelopak yang benar, kemudian ada cairan di dalam mata itu. Di stop cairannya Anda tidak bisa kedip, matanya langsung luka nanti. Allah. Ini sudah luar biasa. Turun ke hidung. Anda tahu harumnya bunga. Dan seterusnya. Ke mulut. Dengan lidah. Anda tahu bahasanya itu manis, itu sedap, dan seterusnya. Dan yang ada dalam mulut saja ini ada keunikan-keunikan. Allah membuat rasa pada diri Anda yang bisa memilah antara daging lidahmu sama lidah kambing. Lidah kambing sama lidah kita kurang lebih sebetulnya. Tapi giliran Anda masukkan ke mulut, gigi Anda itu bisa memilah ini lidah Anda sendiri sama ini lidah kambing. Gak kegigit kan? Terus kita renungi semuanya, nggak habis-habisnya. Kulit. Bagaimana merasakan sejuk itu karena kulit tipis ini bisa merasakan sejuknya, segarnya udara pagi. Kemudian di musim dingin ternyata bisa merasakan hangatnya api. Dan seterusnya. Allah. Banyak sekali. Ini yang bisa mengerti itu siapa? Yaitu alladzina yadhkurunallaha, orang yang biasa ingat Allah. Ingat ini dua makna, ingat dengan menyebut nama Allah dengan lesannya atau ingat dengan hatinya. Dan ingat dengan hatinya itu inti daripada ingat dengan zahir. Tapi lebih istimewa adalah kalau orang bisa mengingat dengan lesannya dan hatinya. Agar ada ibadah lesan. Yadhkurunallaha yang mereka senantiasa ingat kepada Allah. Qaiman, dalam keadaan dia berdiri ingat Allah. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk ingat Allah. Wa ala junubim, di saat baring-baring pun ingat Allah. Kemudian di samping dia sering ingat Allah, banyak berzikir, lesannya, hatinya ingat Allah. Enggak sampai di situ, rupanya menggunakan akalnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan berfikir, menghadirkan di dalam pikirnya tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai nanti di saat
Renungannya itu sampai kepada pemahaman yang benar, sampailah dia nyerah di hadapan ciptaan Allah. Tidak ada bagi dia kecuali hanya perkataan Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang kau ciptakan di semesta ini yang sia-sia. Semuanya menjalankan fungsinya dan bermanfaat. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Fakina lah ini isyarat kepada enggak akan mampu kami mensyukuri semuanya ini ya Allah. Sementara kau ancam yang tidak mensyukuri nikmat akan kau hukum. Teramat besar nikmatmu ya Allah, teramat agung ciptaanmu. Dalam mensyukuri aku tidak mau, maka tidak mampu. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina, jaga kami, jauhkan kami ya Allah, adzaban nari, dari siksa api neraka. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah, ada baginda Nabi itu, yadhkurullah taala ala kulli ahyanihi. Nabi itu selalu berzikir, menyebut nama Allah dalam segala keadaannya. Dan beliau sendiri yang pernah bersabda kok, kullu kalami ibni Adam alaihi lallah. Omongannya anak Adam itu hanya akan menjadi beban di akhirat, bukan meringankan. Illa, kecuali zikrullahi, zikir kepada Allah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Jika lisanmu tidak engkau gunakan untuk berzikir, akan jadi beban di akhirat. Akan ada hisabnya. Tapi kalau Anda gunakan berzikir, termasuk dalam zikir itu namanya sholawat. Sholawat. Berzikir fi kulli ala kulli ahyani. Segala keadaan berzikir. Dan hendaknya kita memang seperti itu seorang mukmin. Kalau kita duduk sejenak lalu tidak ingat Allah, ini adalah kerugian yang besar. Nah, ini perlu pembiasaan. Tidak ada salahnya kalau di tangan kita ada tasbih. Yang dikatakan oleh para ahli tarbiyah, ni'mal mudzakir. Sebaik-baik mengingatkan itu tasbih. Kalau nggak pakai tasbih itu banyak bengong. Kalau megang tasbih kadang-kadang mau lupa, ingat tasbih. Shalli ala sayyidina Muhammad. Adapun masalah riya ini berbeda. Beramal dulu baru bicara tentang membersihkan riya. Sudah nggak pernah pikiran ngomong masalah riya. Tidak apa-apa dilihat orang, nggak ada masalah. Karena kita memang pelupa kok. Kita perlu ada yang mengingatkan kok. Kalau seandainya bisa dipasang program, bisa dipasang program, dimasukkan, kemudian selalu mengingatkan Allah, mungkin kita cari itu. Biar kita ingat terus. Kalau ingatkan orang kan tidak selalu orang bersama kita kan. Biarpun kita bersepakat dengan suami atau istri kita, pasangan, tolong suamiku ingatkan aku kalau aku lupa zikir. Iya, tapi kan waktu bertemu saja, di saat berpisah siapa yang ngingetin? Masa harus telepon terus, zikir sayang, zikir yang enggak. Maka membantu sekali dengan tasbih. Mengingat agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas, paman baginda Nabi. Anin Nabi, diriwayatkan dari baginda Nabi, qala, beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, lau anna ahadakum, kalau ada salah satu darimu wahai umatku, idza ata ahlahu, jika berkeinginan untuk mendatangi istrinya, qala, hendaknya ia membaca Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, jannibna, jauhkanlah kami, asyaitona, dari syaitan. Jauhkan dari godaan dan waswas syaitan. Wa jannibis syaitona, dan jauhkanlah syaitan, ma razaqtana, dari apa yang akan kau berikan kepada kami dari anak. Faqudiya bainahuma, kemudian kok tiba-tiba diberi oleh Allah di antara keduanya anak, waladun lam yadurhu, maka enggak akan membahayakan bagi dia itu syaitan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Faedah yang pertama bisa diambil di sini, imam cerdasnya Imam Nawawi. Jadi yang diambil contoh adalah bukan biasa-biasa, bukan waktu di masjid. Waktu berhubungan suami istri pun ternyata ada zikirnya. Kenapa kok seperti itu? Itu hari lupa. Hari lalai, apalagi pengantin baru. Hari lupa. Hendaknya nggak boleh lupa kepada Allah. Di hari seperti itu ingat sebelum berhubungan.
Di saat akan melakukan, maka baca Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dan doa ini serius Nabi ajarkan, kalau Anda membaca doa ini, kalau ternyata dari hasil hubungan itu ada benih, kemudian lahir seorang anak, insya Allah tidak akan bisa kena gangguan syaitan, waswas syaitan. Waswas imaniyah, urusan keimanan dan waswas yang lainnya. Berarti kalau ada anak waswas, jangan-jangan ibunya dulu lupa. Baca itu sebelum melakukan, baca Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mungkin ada yang berkata, duh, anak saya sudah 10, tapi saya tidak ngerti doa itu bagaimana. Sekarang kejar itu semuanya dengan berdoa, khususnya menjelang tidur, nanti insya Allah ada. Sebelum tidur, bacakan anak-anak kecil kita dengan baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, kita tiupkan di tangan kita usapkan di wajah dan badan mereka, akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini sebuah contoh bahwasanya Nabi mengajarkan kita, Nabi itu dalam setiap keadaannya itu ada zikirnya. Mohon maaf, waktu buang hajat pun ternyata diajari zikir. Tuntas alhamdulilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Masih semua ada zikirnya. Karena sebetulnya zikir ini bukan sekedar ingat kepada Allah, yang dihimbau adalah agar kita menyadari bahwasanya ada karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita yang nggak pernah putus. Ini dalam doa berhubungan suami istri pun ingat anak. Kalau pengen punya anak yang benar dong, pengen anak walad, kalau diberikan anak agar tidak kena urusan syaitan. Maksudnya dari awal dia itu proses suami istri itu sudah nggak pengen anaknya itu berurusan dengan syaitan. Makanya setelah lahir pun ya harus dijauhkan dari setan-setan yang berkeliaran di televisi Anda. Harus dipikirkan yang demikian itu. Dalam kebiasaan-kebiasaan di lingkungannya. Setan itu dididik anak itu. Ini. Dalam doa, misalnya doa buang hajat. Dan untuk mensyukuri, alhamdulillah adhaba annil adha. Segala puji bagi Allah yang telah mengusir dariku ada penyakit. Orang nggak bisa buang air itu membayar mahal. Jangankan buang air. Suatu ketika ada orang nggak bisa buang angin, bayar mahal biar buang angin. Allah. Wa'afani, dan menjadikan aku itu afiah, sehat. Allah. Rupanya zikir itu ingat Allah dan ingat nikmat agar kita bersyukur. Alhamdulilladzi adhaba anni al-adha wa'afani. Dan seterusnya banyak zikir-zikir yang diajarkan baginda Nabi SAW. Nah, maka biasakan zikir. Kalau Anda tahu zikirnya, baca zikir seperti yang diajarkan Nabi. Kalau Anda tidak tahu, masih ada zikir yang lainnya. Kalau lagi ngulek sambal, gimana sih zikirnya? Nah, misalnya, nah, kan? Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi, yang ada dari Nabi ikuti, yang nggak ada banyak zikir baca. Sebab hendaknya kita setiap keadaan ingat Allah, ingat Rasulullah. Baik. Baru ini akan satu demi satu akan dilacak. Ma yaquluhu babu ma yaquluhu 'inda naumihi wastighadhihi. Yang dibaca saat tidur dan bangun. Ini doa pendek sekali, doa TK. Kalau doa TK aja nggak hafal berarti Anda masih PAUD. Dimaafkan kalau PAUD tak bisa doa. Wa an Hudzaifah wa Abi Dzar, dan diriwayatkan dari Hudzaifah dan Abi Dzar. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada kedua sahabat tersebut. Qala, beliau bercerita, karena Rasulullah ada baginda Nabi SAW itu idza awa, jika kembali ila firashihi, ke tempat tidurnya. Maksudnya kalau Nabi tidur, kalau sudah disebut firashihi itu jangan dianggap kasur empuk seperti milikmu. Firas itu ada semua tempat tidur yang tidur orang namanya firash. Biarpun itu dari pelepah kurma, jangan kebayang kasur empuk Nabi. Nabi itu kalau bangun tidur terlihat di badan beliau itu bekas batik pelepah kurma. Bukan warnanya, bekas. Seperti kalau kita itu bersandar kepada sesuatu, kalau sesuatu itu menonjol akan meninggalkan bekas di badan kita. Ya begitu. Jangan dibayangkan ila firashihi, kalau Nabi ke kasurnya empuk banget, spring bed.
Nggak ada. Tapi ini maksudnya di atas. Kalau Nabi ke tempat tidurnya, Nabi baca Bismikallahumma. Dengan namamu Allahumma ya Allah. Ya aku hidup. Wa amut mati. Jadi mati hidupku denganmu ya Allah. Hidupku denganmu, matiku denganmu. Dan dengan Allah yang mematikan Allah, menghidupkan Allah. Ini agar sadar bahwasanya orang tidur itu kan akhul maut, kayak mati. Nggak bisa ngapain, duitnya diambil diem. Orang tidur beneran. Ya kayak mati sudah. Dia apain saja nggak tahu dia. Tidur akhul maut. Dan banyak orang yang tidurnya bablas. Maka hendaknya kita berdoa kalau seandainya sepanjang tidur kita dibangunkan lagi, maka itu seperti ibadah terus. Karena Anda mulai tidur dengan berzikir, menyebut nama Allah dan berdoa. Maka sepanjang Anda tidur akan dinilai pahala. Itu ahli iman. Kalau ternyata mati, bablas, semoga panjang umur semuanya. Kalaupun bablas, ya bablas dalam keadaan mati husnul khotimah. Karena pungkasannya dengan berzikir. Kok ada jamaah majlis taklim rajin katanya. Tidurnya di depan televisi, tertidur waktu nonton film. Ini aneh sekali. Nah, teman, ini khotimahnya khotimah apa itu nanti? Jangan biasakan semacam itu. Kalau niat tidur, bahkan diajarkan oleh baginda Nabi, sebisa mungkin mengambil air wudu. Bahkan kalau berhubungan suami istri nggak sempat langsung mandi, sebab mandi tidak harus langsung. Agar wanita-wanita itu punya ilmu sedikit lah. Jadi kalau Anda hubungan suami istri bukan langsung harus mandi. Ini kadang-kadang perempuan yang nggak pernah ngaji, nggak cerdas, nggak pinter-pinter. Setiap diajak suaminya hubungan nggak mau ingat mandinya. Mandi mah boleh nanti besok pagi menjelang subuh. Sebab ini adalah pengaduan dari para suami. Ya istri saya setiap mau ajak hubungan bilang musim dingin segala macam inilah. Nggak harus mandi saat itu. Mandinya boleh nanti. Tapi kalau paling tidak di saat Anda hendak tidur, jangan lupa berwudu. Sucikan badanmu biarpun belum seluruhnya. Jangan sampai Anda lelap dalam tidur dalam keadaan jasadmu junub, berhadas semuanya. Baik. Cuman dihimbau disunnahkan mandi secepatnya. Tapi kalau tidak berwudu, wudu. Kemudian setelah itu membaca doa. Bismikallahumma ya amut. Ada doa yang lain diajarkan Nabi, bismika panjang, bismika rabbi wa ba'du jambi in amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fafatha. Iba takhfatu ibadaka salihin. Allahumma qini adzabaka. Yauma tab'ats. Kemudian baca subhanallah 30 kali, alhamdulillah. Banyak. Untuk bisa sempat baca Al-Quran 5 ayat dan sebagainya. Membiasakan dengan kebaikan, hendak tidur. Wa idza staiqadha, kalau bangun lagi, qala baca alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, menghidupkan kembali. Ba'da ma amatana. Jadi dianggap mati itu kayak tidur itu kayak mati itu. Dihidupkan lagi ba'da ma amatana. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kembali kepada Allah lah nanti. Al-nusur, kita akan kembali dibangkitkan nanti. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hanya sekedar contoh yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya Nabi dalam segala keadaannya ternyata berzikir. Mungkin ada pertanyaan Imam Nawawi, saya pengen bisa zikir dalam segala keadaan itu gimana? Oh ya, saya sudah menulis buku, kata Imam Nawawi. Namanya kitab Adhkar. Baca bukunya Imam Nawawi, namanya kitab Al-Adhkar. Segala zikir ada itu. 1 jilid tebal. Zikir apa saja? Adhkar Nawawi. Dan bahkan para ulama benar-benar menganggap kitab Adhkar kitab yang sangat penting. Bahkan itu mengalahkan rumahmu sendiri. Bahkan kata bi'idar wastaril Adhkar. Kalau tidak punya kitab Adhkar, jual saja rumahmu, beli kitab tersebut. Pentingnya kitab Adhkar, zikir bermacam-macam zikir ada di dalamnya. Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di sini kasih contoh saja, yang ingin melihat zikir-zikir bacaan Nabi yang lebih luas lagi, maka bacalah kitab Adhkar. Kita masuk bab selanjutnya, babu fadli hilaqid dzikri wan nadbi ila mulazamatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi udhrin.
Bab tentang keutamaannya majelis zikir yang digunakan untuk berzikir. Dan himbauan untuk bisa menekuninya. Dan larangan daripada meninggalkan majelis tersebut li ghairi udrin, karena tanpa udur, tanpa adanya udur. Kalau ada udur mah boleh. Tapi kalau tidak udur jangan deh, masa kehilangan keutamaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum." Bersabarlah engkau. Sabarkan dirimu. Maksudnya apa? Biasakanlah engkau bisa sabar dan tekun bersama ma'alladzina yad'una rabbahum, dengan ahli zikir. Kalau ada ulama mengajar berzikir, jangan ragu untuk dekat dengan mereka. Pagi sore. Yang mereka itu ahli zikir, para ulama itu yuriduna wajhallah, hanya karena Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kau palingkan matamu dari mereka. Artinya, jika engkau ingin mencari kawan, maka carilah kawan yang dia ahli zikir. Jika engkau cari kawan, carilah kawan yang ahli zikir, yang selalu ingat Allah, menyebut nama Allah. Diperintahkan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, panjang sekali. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala malaikatan." Allah itu mempunyai malaikat yatufuna fit turuq. Malaikat itu tugasnya ada yang suruh ruku, sepanjang hidupnya ruku terus. Ada malaikat-malaikat yang suruh sujud terus. Ada malaikat yang ini kerjanya mondar-mandir menjalankan perintah Allah untuk mencari tempat-tempat berzikir. Yaltamisuna ahla dzikri, mereka malaikat itu mondar-mandir sebagai tugas, punya tugas untuk mencari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, kalau sudah ketemu kaum yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tanadau, mereka menyeru. Halummu ila hajatikum, ayo pengen apa kalian semuanya. Cuman kita tidak dengar. Maksudnya dikasih tahu oleh Rasulullah bahasanya malaikat akan menyambungkan hajatmu. Disampaikan kepada Allah. Fayahufunahum bi ajnahatihim, kemudian meliputi dengan sayapnya. Enggak kelihatan. Tapi maksudnya sayap di sini bisa sayap sesungguhnya, dan sayap itu. Jadi setiap makhluk itu mengerti, tak setiap makhluk malaikat dengan manusia. Kalau manusia ada dengan tangannya memberikan penghormatan, penghargaan, nyambut, silakan. Atau artinya malaikat itu adalah menghormati dengan sayapnya, menyayangi dengan sayapnya. Sayap itu kan tanda sayang. Malaikat punya sayap. Nah ini malaikat-malaikat itu menyeru yang punya hajat. Hajatmu apa? Ila sama'id dunya. Jadi sayap-sayapnya menjulur ke sama'id dunya, langit yang terdekat dengan bumi. Was'aluhum rabbuhum. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat. Ingat masalah keyakinan. Kalau Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Itu biasa dalam dunia tugas pun juga demikian. Kalau seorang guru tanya kepada muridnya, rukun iman ada berapa? Jangan bilang, kasihan ustaznya nggak tahu. Ini kurang ajar Anda ngomong gitu. Allah, kalau di saat Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah sudah tahu. Begitulah kalau Allah ingin memberitahu hamba yang lainnya bermacam-macam cara. Allah tidak berfirman, kita tidak mendengar Allah berbicara langsung dengan kita bukan Nabi. Kalau Nabi Muhammad kan pernah diajak bicara oleh Allah langsung, Nabi Musa diajak bicara Allah. Kalau Allah dengan kita enggak.
Kadang pesan melalui orang lain, hamba yang lain, melalui Nabi. Nah ini kan karena kisah ini disampaikan oleh Nabi, berarti akhirnya nyampe kepada kita. Allah bisa saja memberitahu, wahai hambaku yang berzikir kepadaku akan aku beri, bisa saja Allah. Tapi melalui Nabi Muhammad bercerita melalui kisah Jibril, kisah malaikat, malaikat dialog dengan Allah ini. Tujuannya adalah apa? Tujuannya Anda jangan bahas tentang dialog malaikat dengan Allah. Kok gitu sih, ngasih tahu aja kok paling bulat-bulat. Anda ini manusia ngatur Allah. Intinya adalah agar kita tahu apa sih yang Allah inginkan dari kita. Karena Allah mengendaki kita, menginginkan kita apa? Apa yang diminta oleh Allah nih? Ma yaqulu ibadi, apa yang dibaca? Ngomong apa hambaku itu, hai malaikat? Ingat loh, bukan karena Allah tidak tahu ya. Allah sudah tahu. Bahkan catatan amal malaikat bukan memberitahu Allah, tidak, Allah sudah tahu. Malaikat mencatat itu punya tugas. Tugasnya malaikat, bukan karena Allah tidak tahu. Malaikat menjawab, qala yaquluna subha yusabbihunak. Malaikat menjawab, mereka bertasbih menyucikan Engkau ya Allah. Yukabbirunak, mengagungkan Engkau ya Allah. Yahmadunak, menyanjungmu ya Allah. Yumajjidunak, memuliakanmu ya Allah. Fayaqulu, Allah bertanya, bukan karena Allah tidak tahu, tapi agar kita tahu. Hal ra'auni, apakah mereka itu mengetahui, melihatku? Faquluna la, tidak ya Allah, engkau tidak bisa dilihat di dunia. Tidak ya Allah. Wallahi ma ra'auk, mereka tidak pernah melihatmu ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, kaifa la ra'auni? Kaifa la ra'auni? Bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku? Qala yaquluna law ra'auka, kalau mereka melihatmu, kanu asyadda laka ibadatan, kalau seandainya melihat, tentu ibadahnya lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Wa asyadda laka tamjidan, lebih memuliakanmu ya Allah. Wa akthar laka tasbihan, banyak tasbihnya, membaca tasbih. Wa yaqulu madza yas'alun, minta apa mereka itu? Allah. Qala yas'alunaka al-jannah. Malaikat menjawab, minta surga ya Allah. Qala yaquluna hal ra'awha, apakah dia pernah lihat surga? Qala yaquluna la, mereka tidak pernah lihat surga ya Allah. La wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, mereka tidak, ma ra'awha, tidak pernah melihat surga. Qala yaqulu fa kaifa la ra'awha, lalu Allah bertanya, ayo malaikat, kira-kira apa yang terjadi kalau mereka melihat surga? Qala yaquluna law annahum, mereka kalau ra'awha, melihat surga, kanu asyadda 'alaiha khirsan, niscaya dia akan semakin semangat untuk masuk surga. Wa asyadda laha talaban, sangat mencari. Wa 'adzam fiha raghbatan, akan semakin dibesarkan semangatnya untuk menjadi surga. Qala fa mimma yata'awwadun, mereka minta perlindungan dari apa sih? Kalau kamu bilang yata'awwadun, minta perlindungan dari Allah. Qala yaqulun yata'awwaduna minan nar, mereka berlindung dari api neraka. Qala fayaqulu, Allah berfirman, wa hal ra'awha, apakah mereka melihat neraka? Qala la, yaquluna la wallahi ma ra'awha, demi Allah mereka tidak pernah. Ya Allah, tidak, mereka tidak pernah melihat neraka. Fa kaifa ra'awha, bagaimana kalau melihat neraka? Qala yaquluna, mereka berkata, law ra'awha, kalau orang-orang itu melihat neraka, kanu asyadda minha firaran, sangat melarikan diri, maksudnya sangat jauh, menjauhkan diri daripada neraka. Wa asyadda laha makhafatan, sangat takut. Qala fa yaqulu fa ushhidum, lihat, engkau jadi saksi, aku tunjukkan kepadamu, ushhidukum, aku sampaikan kepadamu, aku saksikan, aku persaksikan di hadapanmu, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Maksudnya, wahai malaikat, aku tunjukkan kepadamu, aku kasih tahu kau semuanya,
Kalau asyhadu bersaksi, kalau usyhiduk, aku tunjukkan kepadamu, aku tampakkan kepadamu, hai malaikat. Inni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Allah, kita diampuni oleh Allah. Qala yaqulu mala. Qala yaqulu malakun minal malaikati. Ke malaikat ada yang berkata. Malaikat-malaikat yang punya tugas ada yang tanya pada, ya Allah, fihim fulanun laisa minhum. Ada satu orang itu ikut-ikutan, bukan biasanya, bukan golongan majelis ini, bukan. Ada ikut-ikutan tadi, tidak tahu. Nganterin kunci mobil kayak atau ada dompetnya bosnya ketinggalan atau macam-macam. Ikut-ikutan. Inna maja'ali hajatin, datang untuk hajat. Selain ngaji, qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Sama ini juga mendapatkan. Kenapa? Kumpulan semacam ini adalah kumpulan yang siapapun duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Ini. Jadi karena perkumpulan, bukan karena saya. Bukan karena Anda satu persatu. Enggak. Perkumpulannya ahli dzikir inilah. La yashqa bihim jalisuhum. Wa fi riwayatil Muslim, riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang. Innalillahi malaikatan sayyaratan, kurang lebih maknanya kita terjemahkan saja. Allah mempunyai malaikat sayyarah yang kerjanya mondar-mandir keliling. Fudala, malaikat-malaikat mulia. Yatatabba'una, mereka mencari majalis dzikri, majelis dzikir. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, kalau sudah menemukan majelis yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, qa'adu ma'hum, duduk dengan kita malaikat, duduk kita baca zikir. Haffa ba'duhum bi'adhan bi'ajdatin. Antara malaikat dengan malaikat yang lainnya itu saling menempelkan sayapnya untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk menyayangi orang yang hadir di sini. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya, sampai sayapnya memenuhi semesta ini, sampai langit. Anda tidak tahu. Wa idza tafarraqu araju wa sa'idu, kalau sudah selesai majelisnya mereka naik ila sama, ke langit. Ke langit. Karena tempatnya malaikat banyak di langit. Ingat, bukan tempatnya Allah ya, tempatnya malah malaikat. Nah, sudah sampai di tempatnya, sesuai tugasnya selesai, naik ke langit. Di situ yas'alunak, langit, kemudian fayas'aluhumullahu azza wa jalla. Allah bertanya. Bukan karena Allah dari langit, jangan salahin. Memang dia, kalau kita kan habis ngurusi masjid pulang ke rumah, kan gitu. Habis masjid pulang ke rumah, gitu rumahnya langit. Bukan karena Allah ada di sana kemudian ditanya oleh Allah, ini Allah di langit, wah ini kita sesat. Setelah sampai di langit, malaikat itu baru ditanya oleh Allah. As'aluhum, Allah bertanya pada mereka. Wa huwa a'lam, dan Allah sudah tahu sebetulnya Allah itu. Min aina ji'tum, dari mana kau malaikat-malaikatku? Fayaquluna, mereka menjawab, malaikat jawab, ji'na min indi ibadin lak. Aku dah datang kepada hambamu ya Allah, fil ard, di bumi sana. Sabbihunak wa yukabbirunak, bertasbih untukmu, bertakbir untukmu. Yuhallilunak, bertahlil baca la ilallah untukmu. Wa yahmadunak, dan menyanjungmu. Wa yas'alunak, mohon banyak kepadamu. Qala wa madza yas'aluni, minta apa mereka wahai malaikatku? Qalu, malaikat menjawab, yas'alunaka jannatak, minta surgamu ya Allah. Wa hal ra'au jannati, Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat surgaku? Qalu, mereka menjawab, malaikat menjawab, la, ayo Rabb, tidak ya Allah. Qala fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau melihat surgaku? Qalu yastajirunak. Fa kaifa law ra'au jannati, firman Allah, mereka tidak melihat surgaku saja kayak begitu mintanya, bagaimana lagi kalau mereka melihat surgaku? Kalau kemudian malaikat berkata, yastajirunak, dan minta perlindungan darimu ya Allah. Kalau yastajirun, minta perlindungan dari apa? Qalu min narika, dari nerakamu ya Allah ya Rabb. Qala wa hal ra'au nari, lalu Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat nerakaku? Qalu la, mereka malaikat menjawab, la, tidak ya Rasulullah ya Allah, mereka tidak pernah melihat nerakamu. Qala, firman Allah, tidak pernah melihat saja takutnya dan minta perlindungannya kayak begitu. Fa kaifa ra'au nari, bagaimana kalau seandainya mereka melihat nerakaku, niscaya mereka semakin berlindung. Kalau kemudian malaikat berkata, yastaghfirunak ya Allah, mereka minta ampun kepadamu ya Allah.
Fa yaqulu, kemudian Allah menjawab, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Wa ataituhum ma sa'alu, dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimmastajaru, dan aku lindungi dia dari apa yang ia takutkan. Neraka tadi. Qala, kemudian malaikat fa yaquluna, malaikat berkata, ya Rabba, ya Rabbnya. Ya Allah, Rabba, oh ya Rabba. Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi, dari Rabbi menjadi ya Rabbi. Rabba. Fihim fulanun abdun khatta. Ya Allah, ada satu hamba yang banyak salah di situ. Bukan ahli majlis, bukan jamaah, rutin dia. Ya, dia banyak orang nggak benar, banyak salah. Innama lewat saja nimbrung, ada apa orang kok rame-rame, ngumpul nimbrung. Fajalah samahum, lalu duduk dengan mereka juga, ini orang asing ini ya Allah. Bagaimana? Fayaqulu, Allah menjawab, walahu ghafartu, aku pun ampuni dia. Humul qaum, karena perkumpulan ini adalah satu kaum la yashqa bihim jalisuhum, siapapun yang duduk dengan kaum ini tidak akan sengsara selamanya. Ini keutamaan berkumpul. Makanya sering kami sampaikan, hadirilah majelis zikir semacam ini dan majelis ilmu. Nanti ada lewat majelis zikir sama majelis ilmu. Kita gabungkan mumpung. Dalam satu riwayat panjang, Nabi Muhammad itu menemukan di masjid Rasulullah itu ada orang berkumpul berzikir, lalu orang berkumpul menuntut ilmu, belajar. Ini sahabat mengajar, ini sahabat ngajak zikir. Ini sekelompok berzikir, ini sekelompok belajar. Nabi melihat, lalu Nabi menyanjung, baik semuanya ini. Yang berzikir bagus, yang menuntut ilmu adalah bagus. Lalu Nabi mengatakan, akan tapi yang menuntut ilmu lebih aku senangi. Maka majelis ilmu tetap lebih disenangi daripada majelis zikir. Akan tapi di majelis kita upayakan biar dapat dua-duanya. Maka kita mulai dengan berzikir, kemudian setelah itu menuntut ilmu biar dapat keutamaan dua-duanya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi hadisnya. Wa anhu, dan dari Sayyidina Imam Abi Hurairah lagi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an Abi Sa'id, dari Sayyid Abi Khadr radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berdua berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah ini kan. Tidak ada sekelompok kaum yang duduk-duduk semacam ini kecuali malaikat meliputi semuanya. Allah senang. Kalau malaikat meliputi dengan ridho dan berdoa. Kalau di dunia misalnya semua ada orang main apa gitu, ada orang ngerumunin gitu loh. Kan senang, hanya tepuk tangan saja, kan begitu. Karena manusia biasa, tepuk tangan bahkan ketawa-ketawa. Kalau malaikat melihat ini tontonan indah ini, senang mereka, langsung ngerumunin dan mendoakan terus yang ada di dalamnya. Wa ghasiyatuhumur rahmatu, Allah akan limpahkan, liputi dengan rahmat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinatu, kalau tulus Anda datang, Allah akan turunkan kepadamu, kepada kalian, kepada kita, as-sakinatu, ketenangan batin. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah sanjung banggakan fi man indahu, di hadapan hamba-hamba yang Allah cintai. Dari malaikat muqarrabin, anbiya mursalin, auliya solihin, para orang-orang mulia. Disanjung, wahai para nabi itu. Aku punya hamba-hamba tuh kumpul di sana, di Cirebon tuh. Bahkan yang nggak bisa kumpul tuh ngeliat televisi tuh. Nah, dengar radio tuh. Dia nggak bisa datang karena jauh, sanjung. Disanjung oleh Allah, Rawahu Muslim. Wa an Abi Waqid Al-Harith ibn Auf, dari Abi Waqid Al-Harith ibn Auf, dari Abi Waqid Al-Harith ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, tatkala beliau duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan para sahabat Nabi menyertai beliau, id aqbala thalathatun nafar, datang 3 orang, fa aqbala ithnani ila Rasulillahi wa dhahaba wahidun, 2 menghadap Nabi, 3 orang kelihatan, yang 1 balik, 2-nya maju terus. Nabi mengadakan majelis semacam ini, anggap saja ada di depan pintu sana ada 3 orang. 3 orang, yang 1 melihat jamaah begini, keluar. Yang 2 masuk. Cuman 2 orang ini modelnya 2 model. Fa amma ahadahuma
Fa amma ahaduhuma, yang salah satu dari dua tadi, fara'a furjatan minal halaqati, ada tempat kosong, langsung masuk duduk. Ngambil tempat, bukan langkai orang, bukan merusak orang. Ada tempat kosong langsung masuk. Fajalasa fiha, lalu dengar. Duduk di tempat tersebut, tempat dzikir, tempat menuntut ilmu tersebut. Wa amal akhar, adapun yang kedua, fajalasa khalfahum. Di pinggir-pinggir sana, tritis-trisipin jauh. Masuknya ragu-ragu. Yang satu langsung cari tempat yang paling depan, bisa ngelihat, bisa dengar, serius. Yang satu di pojok-pojok sana itu, pojok-pojok sana. Pojok pinggir-pinggir sana. Wa amma tsalits, yang satu fa'adbaro. Nah. Zahiban, yang satu kan pulang tadi. Falamma faragha Rasulullah, setelah selesai majelisnya baginda Nabi, qala, Nabi berkata, ala ukhbirukum anin nafari thalathati, apakah kamu pengen aku kasih tahu tentang 3 model orang yang datang tadi? Iya ya Rasulullah, tahu. Pengen ya Rasulullah. Amma ahaduhum, yang satu, nah, yang satu melihat tempat kosong langsung masuk. Awa fa'awa ilallahi, dia langsung kepada Allah, diterima dia. Yang kedua mal akhar, yang keduanya lagi yang sembunyi pinggir-pinggir, malu, enggak enak. Fastahya, dia malu-malu. Fastahya Allahu minhum, maka Allah pun malu-malu. Maksudnya Allah malu-malu gimana? Ya enggak kalau gini, kalau sebagian manusia, oh ini saya kasih full. Kalau yang satu kayaknya ya, sedikit lah. Maksudnya dapatnya beda dengan yang di depan gitu loh. Dengan yang serius itu beda. Maksudnya bukan Allah malu, maksudnya Allah sifat Allah pemalu, bukan begitu, tidak boleh. Maksudnya Allah malu, Allah namanya musyakalah. Nah, karena dia malu-malu, ya Allah malu-malu. Karena dianya ragu-ragu, ya Allahnya ngasihnya enggak full. Tentu beda dengan yang serius, menghadap dengan wajahnya, dengan badannya, dengan keseriusnya. Allah Maha tahu yang sembunyi. Nah, ini yang paling di belakang langsung paling depan nanti. Tapi masih dapat lumayan. Insya Allah dapat besar semuanya. Cuman beda antara yang paling depan dan ini beda memang. Sudah harus beda, memang beda. Nggak bisa disamakan. Kecuali uzur, biasanya di paling depan, tak taunya hari ini bannya kempes, di belakang dapat. Bahkan termasuk yang di rumah, karena Anda biasa rajin di majelis, kok Anda sakit di rumah dapat pahala. Semoga sehat nanti. Wa ammal akhar, yang ketiga, yang satu, yang pulang tadi, fa'arad, dia berpaling. Ada majelis ilmu semacam ini kok cuma lihat lalu pergi, dia paling rugi. Fa'aradallahu anhu, Allah pun berpaling, tidak akan dilimpahkan rahmat kepadanya, tidak akan diberikan. Tidak ada uzur dia. Cuman karena dia tidak senang, tidak ada cinta, tidak ada rindu, tidak ada kemauan, ya sudah, fa'aradallahu anhu, Allah berpaling, tinggal. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu hadis lagi penutup. Wa ana Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu, berkeluarlah Muawiyah ala halaqatin fil masjid. Muawiyah mendatangi halaqah, kumpulan orang di masjid. Faqala, kemudian bertanya, faqala ma ajlasakum. Bertanyalah Muawiyah, untuk apa kalian duduk? Ini ada yang ketinggalan, ada kalimat. Ini pertanyaan ma ajlasakum, untuk apa kau duduk? Qalu jalasna nadhkurullah, kami berzikir kepada Allah ya Muawiyah, kami zikir. Qala Allahu ajlasakum, Allah, ini kan semacam benar demi Allah engkau tidak duduk kecuali untuk itu. Ma ajlasakum lidzak,
Benar kamu duduk bukan karena kamu duduk hanya untuk berzikir? Qalu ma ajlasana illa dzaka. Sungguh aku tidak duduk kecuali untuk berzikir kepada Allah. Qala amma inni lam astakhlifukum tuhbatan lakum. Sungguh aku sumpah tadi bukan karena aku ragu. Aku yakin bahwasanya kamu memang benar yang kamu omongkan, memang kamu ngapain duduk? Aku berzikir Muhammad. Sungguh aku menyumpahmu tadi bukan, aku bersumpah bukan karena aku ragu. Wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Nah, wa ma kana ahadun bi manzilati. Tidak ada orang yang sepertiku, posisiku ini. Jadi pertanyaannya Muawiyah ini adalah niru Nabi waktu itu. Jadi ada kisah sebelumnya ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kharaja ala khalaqatin min ashabi. Jadi kisah sebelumnya Muawiyah itu keluar meniru Muawiyah sahabat Nabi. Waktu kumpulan orang niru, ngapain kau duduk? Berzikir. Benar, sungguh demi Allah aku tanya, kau berzikir kepada Allah di sini? Iya. Akhirnya Muawiyah bercerita, aku juga punya cerita dulu begini, kenapa kau tanya begini? Aku niru gayanya Nabi waktu itu. Rupanya suatu ketika kharajan Nabi keluar ala khalaqatin min ashabihi. Nabi keluar menemukan sekelompok sahabat-sahabat beliau, sahabat Nabi. Faqala Nabi bertanya, "Ma jalasakum? Ngapain kau duduk di situ wahai sahabatku? Kenapa engkau duduk di situ?" Qalu jalasna nadhkurullah, kami berzikir kepada Allah ya Rasulullah. Wa nahmadu dan menyanjung Allah ala ma hadana lil Islam, karena Allah memberikan hidayah kepada kami untuk mengambil untuk memeluk Islam. Wa man nabiha alaina, dan Allah memberikan nikmat banyak kepada kami ya Allah. Qala Allahumma ajlasakum ila dzak, sungguh demi Allah, apakah kau tidak duduk kecuali hanya untuk itu? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang menjadikan kami duduk kecuali karena ingin berzikir. Qala, kemudian Nabi berkata, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sungguh demi Allah, sungguh aku tidak bersumpah karena ragu. Jadi waktu kadang orang menyumpah itu karena ragu kan. Demi Allah kau tidak ini, demi Allah. Kalau kita mengatakan demi Allah, menyumpah orang biasanya karena ragu, nggak percaya. Sumpah benar, demi Allah kau tidak begini. Iya, karena kita ragu dengan modelnya. Tapi Nabi mengatakan, sungguh aku menyumpah tadi, sumpah tadi, mengajakmu bersumpah bukan karena aku ragu. Demi Allah kau duduk hanya untuk berzikir? Iya ya Rasulullah. Demi Allah kami duduk hanya untuk berzikir. Lalu Nabi berkata, sungguh aku tidak menyumpahmu tadi, bukan, aku minta sumpah kepadamu bukan karena aku ragu apa yang kau lakukan. Walakinnahu, akan tapi atani Jibril telah datang kepadaku. Fa akhbarani, kemudian Jibril beritahu, annallah yubahi bikumul malaikat. Aku bersumpah tadi karena aku terheran, malaikat bangga. Allah membanggakan kalian semua di antara para malaikat. Maksudnya Allah cerita, demi Allah, aku bersumpah tadi karena apa? Aku terkagum karena Jibril ngasih tahu kepadaku, wahai Muhammad, Allah bangga dengan umatmu yang ini. Yubahi bikumul malaikat. Allah membanggakan. Jadi Allah membanggakan di kalangan malaikat, hei malaikatku, aku punya hamba-hamba, yaitu yang kumpul tuh di Cebron tuh. Kumpul di majelis tuh, dibanggakan oleh Allah di antara para malaikatnya. Yang bisa kita ambil faedah dari riwayat ini adalah begitu agungnya majelis semacam ini, malaikat berbangga, malaikat mendoakan, dan Allah membanggakan. Dibanggakan kita di antara para malaikat-malaikat. Coba kalau Anda dibanggakan, punya keistimewaan kan? Ini anak saya yang Masya Allah prestasinya begini kan, begitu. Kalau nggak ada prestasi ngapain dibanggakan? Kalau nggak ada kebelian bangga, yang paling nggak bisa, yang paling bandel, wah ini saya, nggak bener. Pasti di saat dibanggakan ada sesuatu yang membanggakan, yaitu menjadi ahli zikir. Maka jangan ragu, Anda berkumpul di tempat-tempat yang semacam ini, maka ini akan dibanggakan oleh Allah di kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katsiran. Kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya, semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami informasikan kembali kepada Anda para pendengar dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada bahwa kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Buya dengan via telepon. Dan bagi yang ingin bertanya kepada Buya,
dengan via telepon bisa langsung hubungi di nomor telepon 0823 4071 3338. Kami ulangi lagi 0823 4071 3338. Dan baik sambil menunggu datangnya penelpon yang masuk, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Surabaya. Ingin bertanya, bagaimana status pernikahan seseorang yang pada saat akad nikahnya dalam menyebutkan mahar tidak sesuai dengan aslinya, namun sudah ada kesepakatan dengan pengantin wanitanya sebelum akad. Misalnya, ada fulan yang sedang akad nikah dengan mahar emas 1,7 gram. Namun saat penyebutan dalam akadnya disampaikan 2 gram untuk membulatkan bilangannya. Namun sebelum akad sudah ada kesepakatan dengan mempelai wanita dan disetujui. Apakah pernikahannya sah atau tidak sah, Buya? Terima kasih atas jawabannya. Yang perlu difahamkan terlebih dahulu, ada semacam keyakinan jelek, prasangka buruk, yaitu di dalam akad nikah. Misalnya kalau yang menjawab akad nikahnya kurang lancar, kemudian ini tanda nikahnya nanti enggak bahagia. Ini kan suudzon. Namanya nikah sekali kadang gemeteran. Biarpun ustadz itu kadang-kadang kobil itu enggak beres-beres bisa. Kadang-kadang sampai ini. Kemudian kadang-kadang yang salah ustadznya diulang-ulang, bingung. Kurang jelas. Atau misalnya tiba-tiba waktu ustadznya mengakadkan maharnya enggak disebut. Sah. Atau misalnya saya mendapatkan perwakilan wakil. Seorang mewakilkan ke saya, biarpun tidak saya sebut perwakilannya sah, perwakilan babnya beda, mungkin mewakilkannya kepada saya setahun yang lalu. Buya, saya diwakilkan kepada Buya untuk menikahkan putri saya dengan laki-laki ini. Oke, saya terima. Waktu saya akad nikah nggak usah sebut aku jadi wakil, nggak usah, langsung aku nikahkan engkau, sah. Termasuk mahar nggak disebut, sah. Apalagi salah sebut. Kalau nggak disebut maharnya, misalnya aku nikahkan engkau ya fulan dengan seorang perempuan yang bernama ini dengan mahar begini. Atau aku pernikahkan kepada perempuan ini tanpa sebut mahar, lalu laki terlalu buru-buru dia, qabil tu nikah, aku sambut pernikahannya, aku terima pernikahannya, maharnya gak disebut, sah pernikahannya. Gak disebut maharnya, sah. Cuman nanti masuk mahar mithil, aku dikembalikan sesuai dengan kesepakatannya. Atau kalau memang gak ada kesepakatan maharnya, dikembalikan kepada umumnya bibiknya perempuan itu. Kalau dibagi mahar berapa sih? Kalau maharnya kerbo 5 ya 5. Kalau 500.000, 500.000. Kalau ada kesepakatan cincin 1 gram, 1 gram. Sesuai. Nah, termasuk di saat menyebut mahar itu kok salah. Karena sudah ada kesepakatan, tetap sah pernikahannya dan kembali kepada kesepakatan. Dan kami himbau para ustadz kalau menikahkan cobalah bahasa yang gampang, sebab ada keyakinan di masyarakat kita tuh yang aneh. Kalau agak sedikit enggak lancar, dianggap nikahnya enggak, nanti enggak bahagia. Gimana bisa lancar? Ustadznya bulat macam menakutkan. Nikah ini kok kayak ketakutan. Saya pernah melihat, subhanallah, kasihan banget, keringetan dia. Ustadznya kok memberatkan nikah itu. Cukup angkah tuka wa zawaj tuka matuka fulana, begini selesai. Qabil tu nikah, selesai. Wah, buahnya panjang banget akhirnya ya. Ngafal nggak bisa. Sudah itu ada keyakinan yang salah. Kalau memang nikahmu waktu akad nikah nggak lancar, berarti nanti banyak permasalahan. Nah, ini sudah 2 masalah usuudonnya. Ada cara nikahkannya terlalu berat-berat amat. Pernah kita bahas di satu tempat, kasihan banget Ustaz. Wah, terlalu was-was. Sederhana nikah itu, pokoknya kalimat sehonya jazm, angkah tuka. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan seorang, selesai sudah. Nggak usah macam-macam panjang lebar. Nah, ini ya, seperti itu. Jadi nikahnya adalah sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya mempunyai 3 anak perempuan dan sekarang sedang sekolah negeri. Saya kepingin anak saya bisa belajar agama, tapi terkendala dana, dan kalau mau memilih sekolah yang bermadhab Syafi'i
Bagaimana cara mengetahuinya Buya? Mohon petunjuknya. Kalau nggak punya dana banyak sekolah yang gratis. Asalkan benar nggak mampu mau belajar sekolah. Mondok tak maksudnya. Mondok banyak. Nanti komunikasi dengan sini kita arahkan. Yang nggak punya duit pengen mondok di mana yang nggak banyak. Nggak pakai bayar banyak. Sekarang hamba Allah banyak. Tapi ingat akidahnya yang benar. Lah madhab Syafi'i ya jelas dong. Di dalamnya ada tradisi baca kunut. Itu madhab Syafi'i. Kemudian ada ciri-ciri kemasyarakatan. Bukan ciri-ciri dalam urusan keakidahannya. Ciri-ciri kemasyarakatan amaliyah-amaliyahnya. Masyarakat di Indonesia yang biasa dengan madhab Imam Syafi'i. Amaliyahnya dan akidahnya akidah Asy'ari. Amaliyahnya bisa terlihat. Biasa dihadirkan maulid Nabi di dalamnya. Ini adalah ciri. Biarpun mungkin ada pondok nggak sempat mengadakan maulid Nabi, tapi akidahnya Asy'ari mungkin ada. Tapi kalau sudah ada pengingkaran-pengingkaran kepada semacam maulid Nabi, ini adalah aneh. Berarti akan menyalahkan, menganggap rendah semuanya pesantren yang ada, yang banyak di Nusantara ini. Itu aneh. Berarti dia bahaya sekali, tidak ngerti masalah-masalah semacam itu. Kalau menurut kita bukan khilaf, maulid Nabi kok khilaf. Mungkin bagi mereka menganggap khilaf. Kalau menganggap khilaf ya jangan mencaci dan mengolok deh. Kalau Anda menganggap khilaf. Tapi ini bukan khilaf, diperkenankan maulid Nabi mengagungkan. Misalnya contoh. Tentunya fikih-fikihnya ya selama ini dengan ciri yang sangat jelas, misalnya menyentuh perempuan batal wudu, ini fikihnya. Itu madhab Syafi'i. Biarpun yang tidak batal wudu bukan berarti sesat, karena madhab Hanafi nggak batal wudu. Nah, mungkin paling enak kalau Anda ingin mencari ustadz atau sekolah, Anda bisa bertanya kepada guru yang bisa dipercaya di kampung Anda. Atau Anda bisa langsung deh ke sini datang. Anda bisa datang, nanti bisa dilacak kok. Anda bisa lapor ke ustadz, ya ustadz saya pengen nyokolahkan anak pondok ini, akan dilacak sama ustadz ini. Yang benar ya begitu, tanya kepada orang yang hidup, orang yang mengerti, bukan browsing kepada Mbah Google. Mentang-mentang orang kaya ini latahnya orang kaya kalau cari pondok adalah dari Google. Bangunannya bagus, ini lihat programnya. Kalau program kan seperti orang jualan jamu, wow bagus, wah cocok saya cocok. Sampai di sana akidahnya sesat. Bagaimana suatu ketika ada seorang yang sangat katanya mencintai kami, mendukung kami. Waktu kami datang tuh meluk dan nangis. Akhirnya setelah itu saya di tempatnya, kemudian lama sampai besok paginya tanya anaknya, anakmu sekolah di mana? Anak saya sekolah di mana? Astagfirullah. Gimana anakmu sekolah akan jadi musuhku nanti? Sekolahnya salah. Ini banyak ini. Kenapa dia kaya? Jadi browsingnya dari internet atau grup orang-orang kaya. Nah ini sekolah ke urusan kaya-kaya. Berapa bulan seminggu? Berapa juta sebulan? 4.500.000 sebulan. Masuknya berapa? 100 juta lebih. Mau dibawa kemana? Ke neraka. Akidah sesat. Keluarkan sekarang. Sudah terlanjur bayar. Lebih baik hilang duit daripada hilang anak. Cuman masih nggak bisa. Tetap hilang anak, hilang duit. Milih, hilangnya nggak ditarik. Salah, hati-hati. Nyekolahkan anak kok asal saja. Zaman sekarang ini akidah-akidah sesat banyak buat sekolah-sekolah. Gede-gede, mahal, keren, dan sebagainya. Wah, dengan macam-macam. Hati-hati. Kita harus tegas malah milih sekolah. Mungkin saya tidak bisa menyebut satu-satu, teramat banyak ya macam-macam sekolah. Di setiap sekolah, insya Allah di setiap kota ada sekolah yang benar akidah. Setiap kota di Indonesia ini ada akidah yang benar. Insya Allah banyak akidah benar. Tapi biasanya sudah kemasukan ada 1-2 sekolah yang sesat. Hati-hati. Masih banyak yang benar, Anda masuk yang sesat, namanya Anda nasib buruk. Ya kan? Sudah ada akidah yang benar kok sesat, berarti Anda ini memang orang yang nasibnya buruk. Kalau ternyata anak Anda sudah terlanjur masuk dengan bayar mahal, mending hilang duit daripada hilang anak. Keluarkan dari tempat tersebut. Suatu ketika ada orang datang kepada kami cerita, "Buya, anak saya sekolah di sini." Anda cerita atau minta petunjuk? Minta petunjuk. Kalau minta petunjuk, keluarkan sekarang. Karena sekolah itu hati-hati, jangan yang penting nanti kan bisa menyeleksi. Wah, awal kesombongan awal kehancuran, sombong. Wong anakmu masih bodoh, belum bisa apa-apa kok menyeleksi, milah-milah. Kemakan, hati-hati. Ini pertanyaan bagus, senang saya kayak gini. Ini karena apa? Ini zaman anak banyak salah, bapaknya benar, anaknya musuhan dengan bapaknya. Sudah terlanjur salah, baru nyesel anak saya musuhan dengan saya terus. Setiap hari saya dikatakan sesat, salah, bid'ah, begini. Yang salah siapa, Bu? Anak saya, kamu yang salah. Wah, anak disalah saya. Kamu yang menyekolahkan anak salah kok. Makanya urusan pendidikan saya agak tegas dalam hal ini.
Karena banyak dari keluarga baik-baik rusak anaknya. Bahkan ada sebuah keluarga, 6 keluarga baik-baik, 6 ini akrab semuanya, satu saudara. Semua punya anak-anak. Dari 5 nyekolahkan yang benar. 1 dari 6 keluarga ini, 1 nyekolahkan anak di tempat yang salah. Anaknya mempengaruhi ibunya, ibunya langsung bermusuhan dengan yang lainnya. Ngajak perang. Nyaci maki olok-olokan, gara-gara salah memilih sekolah. Jangan main-main ya. Kalau sudah ada madrasah sekolah kok mengajak mencaci maki ngolok-ngolok, bukan. Itu bukan akidah kita. Akidah harus akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Madhab Syafi'i pada dasarnya mungkin bisa menambah nanti madhab Hanafi, Hambali, Maliki, oke. Tapi kalau di masyarakat Indonesia hendaknya bermadhab Syafi'i. Mungkin anak Anda sudah mampu, pinter, masuk sekolah di luar negeri. Apalagi di luar negeri dapat beasiswa, kebeli Anda nanti. Kalau kita punya anak-anak santri mahal, tidak akan kita setujui kecuali akidahnya benar, tarbiyahnya benar, nggak boleh anak berangkat ke sana. Kenapa? Amanat. Ad-din amanah, abanah. Din itu amanat, amanat di pundak kita. Faltandur amman taqud dinak, dari siapa engkau ngambil ilmu agama itu? Dari siapa? Jangan asal orang. Oh dia hafalan Qur'annya ajib, bacaannya bagus. Bagus kayak apapun kalau akidahnya sesat, nggak benar. Tetap hati-hati masa memilih sekolah ini, harus waspada. Itu ada orang yang kami ceritakan sedih, nggak bisa meninggalkan. Anaknya sudah terlanjur nyaman di situ, karena sudah di program seperti program anak-anak sombong, karena sudah bayarnya mahal, sekolahnya ini, nanti rekreasinya kemana, sesaat umroh atau macam, kemudian pergi. Akhirnya sombong di situ, ditarik nggak bisa anaknya. Bapaknya berkata, kenapa enggak kau tarik Pak? Nggak bisa Bu ya. Kalau ditarik nggak mau mondok lagi. Terus? Akan terus kau jerumuskan begitu anakmu? Orang tua punya power dong. Punya kekuatan dong anaknya mau sesat kok. Jadi pendidikan agama yang sesat jauh lebih bahaya daripada pendidikan umum yang nggak diajarkan kesesatan. Umum nggak diajarkan kesesatan, yang penting sorenya ngaji, jauh lebih bagus. Sebab akidah yang kalau sesat rusak, naudzubillah, nggak bisa diselamatkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, namanya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, nampaknya dikarenakan sinyal tidak mendukung, kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak 1 dan ibu-ibu 1 dengan 1 orang 1 pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya tanyakan Bunya, kalau ada orang baru ke majelis, terus ada ustadz yang majelisnya kadang kalau masalah fikih ngentengin gitu. Misalnya masalah sholat asal jungkel aja, atau kalau masalah aurat misalnya rambut wanita bukan aurat gitu, apa terus diikutin atau ditinggalkan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kalau begitu ya jangan diikuti sholat asal jungkel, ya nggak sah lah. Jungkel ke neraka nanti. Wanita auratnya, rambut wanita adalah aurat. Baik di luar sholat, dalam sholat. Sholatnya buka rambutnya kelihatan satu batal, mengatakan sah ya nggak sah sholatnya. Nggak sah, dapat capek, dapat neraka nanti itu. Nggak boleh diikuti dong. Oh, fikih kok, fikih itu yang membenarkan. Kalau ibadah nggak pakai fikih terus gimana? Hidup di negeri kafir, misalnya ada undang-undang harus gini begitu agar hidupnya benar kok menurut pemikiran, menurut pemahaman mereka. Bagaimana hidup dalam Islam nggak ada aturan? Fikih itu yang ngatur hidup kita. Rambut perempuan ada rambut goyang-goyang jalan gini, dibiarkan batal sholatnya. Langsung masukkan. Masukkan set begitu. Nggak sah. Apakah harus bilang nggak boleh belajar Anda? Belajar apa? Wong dia nggak ngajari kok. Mau belajar, nggak boleh. Nggak boleh belajar dengan ngandengin wono. Bukan ngandeng, nggak paham fikih mungkin. Nggak paham fikih. Karena ada bab wudu, bab sholat jelas, ringan, nggak repot. Kita ada fikih praktis.
Memang yang repot biasanya ada orang nggak pernah belajar terus ngajar. Nggak punya sejarah dia belajar ilmu fikih. Ya. Kadang-kadang itu yang ngenes, kadang-kadang ngiris juga, kadang-kadang sebagian orang nggak pernah punya sejarah belajar, dia wah berani berfatwa. Kalau memang jatahmu tukang zikir, kemudian orang senang ikuti zikirmu, sudahlah, kukuhkan, nobatkan dirimu sebagai pemimpin zikir. Jangan jadi mufti. Jangan berfatwa. Jangan masalah hukum. Sudahlah, Anda datang zikir. Kalau ternyata urusan hukum, undang orang. Bahkan jangan ceramah juga kalau memang tidak punya keahlian dalam hal ini. Jangan maksain nanti. Ceramahnya salah, ngaco, berbahaya. Apalagi ngajar fikih. Memang kelihatannya ada fikih dalam bahasa Indonesia, kelihatannya dibaca kan bisa. Enggak, fikih enggak bisa dibaca langsung paham. Enggak bisa. Harus ada guru pembimbing. Gitu ya. Membimbingnya berarti punya pengalaman fikih, diajari oleh guru juga. Jangan asal. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan jam ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, maaf mau bertanya. Saya pernah dengar kalau misalkan punya sholat yang harus diqodho, nggak boleh melakukan sholat sunat yang lainnya. Katanya haram. Mohon penjelasannya. Kalau punya utang qodho sholat. Baik, dilihat pertanyaannya bagus. Qodho itu ada dua sebab. Dilihat sebabnya dulu. Kalau dikatakan oleh para ulama, jika ada orang meninggalkan sholat tanpa uzur, maka namanya dosa waktu meninggalkannya, maka mengqodhonya kontan. Tidak boleh dia melakukan sunat-sunat yang lainnya, haram. Itu perkataan ulama. Tapi kalau Anda meninggalkan sholatnya karena uzur, Anda baru makan enak, ketiduran 5 hari, punya utang 5 hari karena tidur, ya, Anda qodho setelah bangun nanti 5 hari. Karena waktu Anda meninggalkan sholat tanpa dosa, maka bayar utangnya bebas. Anda cicil, Anda bayar tahun depan pun boleh. Anda boleh melakukan sholat sunnah, tapi yang bandel tadi itu nggak boleh. Suruh sholat nggak mau, berarti harus dia mengqodho secepatnya. Baik, seperti itu orang ahli fikih menyebutkan. Jelas? Jadi jangan disamakan. Kalau ibu misalnya ya karena lupa, jadi orang boleh meninggalkan sholat dan tidak dosa itu dua, Bu. Anda meninggalkan sholat nggak dosa dua. Yang pertama karena Anda tertidur. Tidurnya bukan setelah masuk waktu sholat. Misalnya Anda tidur jam 11 siang kan belum zuhur. Bangun maghrib. Maka nggak dosa. Tapi kalau sudah jam 2, Anda tidur kehilangan zuhur, haram, dosa. Jadi termasuk udzur meninggalkan sholat yang pertama adalah, apa tadi? Tidur. Tertidur. Yang kedua, Anda lupa karena yang halal. Anda Masya Allah baca Quran saking khusyuknya, sampai Anda jam begini baca Quran, tiba-tiba maghrib. Wah, Anda nggak dosa meninggalkan sholatnya, tapi wajib diqodho. Atau mohon maaf Anda Masya Allah karena suaminya datang, Anda mau melayani masak suami sampai lupa, astagfirullahaladzim, belum sholat zuhur sudah masuk asar. Nggak dosa, Bu, karena Anda lupa. Yang repot pura-pura lupa, Allah tahu di pentung nanti itu. Pura-pura lupa. Kalau lupa betul lah, beda. Jadi kalau Anda lupa, lupanya lupa yang halal, maka sholat Anda Anda wajib mengqodho, tapi tidak spontan bayarnya. Tidak dibayar kontan, Anda boleh nyicil. Tapi bagi yang bandel, saya tidak mau sholat, sholat wajib tapi nggak mau saya. Maka kalau nanti di saat sadar, saat dia mau mengqodho, kontan, tidak boleh ngerjakan yang lainnya. Kemudian Anda bertanya lagi, Bu ya, memang saya bandel, Bu ya. Terus, cuman banyak banget, Bu ya, 15 tahun. Berapa sholat, kalau harus sholat terus nggak bisa sholat sunat gimana, Bu ya? Memang diutamakan seperti itu, bukan diutamakan, hendaknya Anda jangan melakukan sholat sunnah lebih, maka sebaiknya waktu yang Anda gunakan untuk sholat sunat untuk mensolat utang. Misalnya ba'diyah zuhur 2 rakaat kan, untuk bayar subuh 15 tahun gitu. Jadi sholat sunnahnya diganti
Diganti sholat qadha. Baik. Seperti itu. Cuman nanti juga ada kemudahan. Kalau memang terlalu banyak dan membebankan bagimu membayar itu semuanya, maka bolehlah diselingi sesaat waktu tarawih ikut tarawih. Itu boleh-boleh saja. Ini pendapat ini adalah kemurahan dari sebagian ulama mengatakan kasihan. Dia mau tobat, tak taunya nggak boleh ngapa-ngapain, suruh qadha terus stres dia, balik lagi nanti. Jadi digampangin. Yang jelas ini yang ketiga ini adalah solusi bagi orang yang utangnya kebanyakan. Tapi kalau utangnya sedikit-sedikit, hanya 2 sholat, 4 sholat, Bu, jangan melakukan sholat sunnah kecuali mengqadha dulu. Tapi dengan catatan kalau Anda meninggalkan sholat karena melanggar Allah, bukan karena tertidur, bukan karena lupa dengan yang halal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali kami akan membacakan. Dan imam qadha sholat itu bukan harus waktu duhur di waktu duhur, enggak. Anda mengqadha duhur boleh malam hari. Ini termasuk kesalahpahaman ibu-ibu yang jarang ngaji. Semoga Anda enggak salah paham. Ibu yang jarang ngaji bingung, duhur dipikir harus qadha waktu duhur. Oh, enggak. Duhur untuk setelah subuh juga boleh. Biarpun setelah subuh boleh mengqadha malam. Jadi ini kesalahpahaman ini kadang-kadang merepotkan orang. Makanya kalau orang punya ilmu itu enteng. Makanya yang susah ibadah itu pasti jarang ngaji gitu loh. Berat banget ibadah. Mengqadha duhur. Enggak, waktu itu sholat duhur bisa diqadha maghrib. Waktu maghrib, sholat maghrib diqadha waktu duhur, bolak-balik boleh. Cuman paling enaknya kalau Anda bayar utang terlalu banyak, Bu, gini saja, habis sholat duhur, zuhuran lagi, habis sholat asar, asaran lagi, nanti kebayar sendiri, nyicil nggak kerasa. Seperti Anda nyicil utang begitu loh. Allah, semoga jauhkan dari utang. Baik utang sholat atau utang duit. Allah alam bisawab. Baik, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Wawan dari Kuningan. Mohon izin bertanya Buya. Beberapa waktu lalu ada sebuah pertanyaan yang intinya tidak boleh mengambil ilmu agama dari ustadz yang berbeda akidah. Definisi berbeda akidah itu seperti apa Buya? Ketersesatan itu dari kita ceroboh. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim bagaimana bahkan Syekh Zarnuji itu mengajarkan kalau memilih guru bukan sekedar akidahnya benar, tapi harus ada rohaniyat akhlaknya yang bakal dipindah ke anak-anak kita. Akidahnya benar, kadang-kadang akhlaknya sampai derajat itu. Apalagi urusan akidah. Jangan sekali-kali mengambil ilmu dari orang yang akidahnya beda. Jangan main-main. Agama itu mahal. Ini orang teledor, sombong. Biasanya karena terjepit, nggak punya duit gara-gara dapat beasiswa, malah dibuang. Beasiswa di tempat yang salah ada. Akidah harus benar. Akidah ahli sunnati wa akidah. Termasuk akidah yang nggak benar adalah akidah, mohon maaf, akidah di luar Islam. Belajar agama kok dari orang yang nggak pernah beriman, kan aneh. Ini kan gebrakan-gebrakan akhir-akhir ini anak-anak muslim dikirim ke negeri-negeri kafir sana, diajari oleh profesor nggak pernah sholat. Ilmu kajian keislaman dari orang yang nggak pernah sujud, kan aneh. Nggak beriman kepada Allah kok ngajar iman. Anda ini dia bohongin. Dia nggak beriman kepada Allah ngajar teologi Islam. Kan aneh banget. Yang aneh bukan dia, yang aneh Anda. Kenapa belajar dari dia? Nggak bisa dipercaya urusan agama, bagaimana dia akan mengajarkan keimanan kepada kita? Ini aneh banget. Biasanya itu akan diracuni pulang ke rumah menjadi perusak Islam yang ngaco. Nah ini di luar Islam. Yang kedua, di dalam Islam sendiri banyak kesesatan. Akan tapi kita perlu punya rambu-rambu di dalam rumah sendiri. Jadi kalau Anda ingin menyekolahkan anak Anda, pastikan tempat sekolah anak Anda harus dia tempat Islam. Akidah gurunya Islam, seorang muslim yang benar. Gurunya seorang muslim. Di samping seorang muslim nggak cukup, ada muslim aneh. Yang kedua, muslim ahli sunnati wal jamaati. Jangan berani-berani menyekolahkan anak Anda di tempat orang yang bukan ahli sunnati wal jamaati. Urusan agama. Kalau Anda belajar ilmu ekonomi dari orang yang agak sujud, urusan dunia, memang dia lebih pintar dalam itu lebih. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ahli sunnah wal jamaah. Pastikan. Di samping ahli sunnah wal jamaah, dia harus meyakini kebenaran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau enggak, apalagi kalau dia ragu dengan Asy'ari Maturidiyah, batalkan anak Anda sekolah di situ. Saya serius tegas masalah ini. Ada rambu-rambu, ringan rambu-rambunya. Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah di saat ahli sunnah mulai diracuni oleh sebagian orang, maka perlu dikembalikan lagi gelar
label atau brand ahli Asy'ariyah ini apa namanya, gelar Asy'ariyah ini harus tampakkan lagi. Dulu nggak pernah perlu disebutkan ini. Karena ahli sunnah ya jelas, kalau disebut ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa, ya Asy'ariyah Maturidiyah. Cuman di saat akhir zaman ini mulai ada penyesatan orang ngaku ahli sunnah tapi jauh dari ahli sunnah, maka perlu ditampakkan kembali ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati Maturidiyah. Jelas, harus berani ini. Kalau ternyata anak Anda bersekolah di tempat yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah, jangan main-main Anda. Anak Anda akan hilang dan Anda pun akan dibawa hilang. Asy'ariyah Maturidiyah. Yang keempat adalah harus meyakini tentang kebenaran 4 madhab. Bermadhab. Kalau sudah sekolah Anda nggak mau bermadhab, sekolah anak Anda kok nggak mau bermadhab, nggak penting, nggak usah bermadhab. Kita akan langsung kepada Allah dan Rasulnya. Cabut anak itu. Memang Imam Syafi'i nggak ke Allah dan Rasulnya. Ini kan kurang ajar banget. Ditawari madhab Syafi'i nggak mau, kita langsung kepada kitab dan sunnah, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Imam Syafi'i nggak pakai kitab dan sunnah. Bukankah itu sekolah kurang ajar? Ngapain Anda nyekolahkan anak di tempat tersebut? Khusus yang di Indonesia adalah madhab Syafi'i. Boleh nanti Anda pergi ke Maroko, madhab Maliki di sana. Mungkin ke Pakistan, di sana ada madhab Hanifi. Dan boleh. Ya, bermadhab. Kalau tidak ada madhabnya, hati-hati. Kalau sudah suara-suara di tempat tersebut, sekarang kita bebas dari madhab. Kok bebas dari madhab? Terus madhab siapa? Anehnya, mengingkari madhab, dia buat madhab sendiri. Kalau sudah imam tertentu langsung ikut. Buta. Bahkan lebih buta lagi taklidnya. Yang kelima, di tempat tersebut harus biasa dengan tradisi ulama tasawuf. Akrab dengan Imam Ghazali rahimahullah. Akrab dengan Imam Qushairi. Akrab dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Akrab dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau sudah mulai meragukan tasawuf, maka jangan sekolahkan anak Anda di tempat tersebut. Ini rambu-rambu. Secara umum semacam itu. Jadi Anda pun bisa mengetes sebuah sekolahan, Pak, gimana? Tentang Asy'ariyah gimana ya Ustadz? Astagfirullah, Asy'ariyah batal, jangan sekolahkan anak Anda. Dan harus berani. Nah, gitu. Kalau masih, apalagi kalau sudah membedakan, kalau Asy'ari mah benar, tapi Asy'ariyah itu yang salah. Justru itu yang paling bahaya manusia kepada hati. Kalau sudah ada sebuah madrasah, dia menerima Asy'ari, tapi tidak menerima Asy'ariyahnya, itu justru yang paling bahaya, menyesatkan dia. Dia malah bohongnya 2 kali. Memangnya Asy'ariyah berbeda dengan Abu Hasan Asy'ari? Enggak beda. Yang menjelaskan pemikiran Abu Hasan Asy'ari ya ulama Asy'ariyah. Sekarang ada, kalau Abu Hasan Asy'ari kami nerima, tapi kalau Asy'ariyah kami tidak nerima Asy'ariyah. Wah, ini mulai muncul. Hati-hati. Kalau Anda ngelihat YouTube kalau sudah mulai benci dengan Asy'ariyah, tutup. Tapi ceramahnya enak, Bu. Ya, justru yang enak itu ditelan jadi racun beneran itu. Nggak sadar Anda nelennya. Saya harus tegas masalah akidah. Saya pernah suatu kita duduk dengan satu orang, saya tidak menjelaskan tentang akidah saya, tak taunya dicaci maki saya. Saya duduk dengan seorang tokoh, diskusi tentang memerangi akidah sesat, tak taunya Pak, akidah yang harus diperangi adalah akidah Asy'ariyah. Loh, saya akan diantem begitu. Nah, enak banget. Makanya dari awal saya mengatakan, saya Asy'ariyu. Selesai. Kenapa? Mengakidah bagi saya adalah yang harus saya yakini kok. Kok disembunyikan? Ya ragu. Saya Muslim, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Saya ngikuti manhaj ahli tasawuf dalam ibadah. Saya tidak ragu kok. Bermadhab Syafi'i saya. Cuman setelah itu kalau saya ketemu madhab Maliki, saya hargai dong guru saya Maliki banyak kok. Bukan saya merendahkan madhab Malik. Saya punya guru madhab Hanafi juga ada kok. Ya enggak. Ini harus yakin, jelas itu. Jadi urusan memilih sekolah itu hari ini memang jangan main-main. Jangan main-main. Negeri kita negeri bebas, bukan seperti sebagai negeri yang kita masuki, negeri yang diprotek, nggak boleh macam-macam, takut ada kerancuan. Bagus. Seperti negeri Brunei dijaga, nggak boleh akidah macam-macam masuk. Nah itu bagus. Aman bangsa ini, masuk sekolah ya pasti benar akidahnya begitu. Oh sekarang kan semua bisa berlomba-lomba. Hati-hati, jadi memang kalau urusan memilih sekolah saya ada sedikit tegas supaya Anda tidak nyesel. Banyak, sekarang banyak ngadu kepada kami, Buya anak saya sudah berubah, anaknya berubah. Ada lagi sebuah keluarga, Buya abang saya itu berubah gara-gara anaknya sekolah. Padahal yang sekolah anaknya, abangnya berubah juga kok. Jadi duri dalam daging keluarga. Akidah sesat ini. Hati-hati. Makanya sudahlah rambu-rambu ini kami hadirkan.
Urusan akidah harus tegas dong. Bukan berarti setelah itu kita perang dengan orang Nasrani, enggak dong. Kalau memang Anda mengundang orang Nasrani, misalnya rombongan orang Nasrani mau ke Al-Bahjah, mau makan bersama, saya sembelihkan ayam, kalau perlu kambing kok. Enggak ada masalah dalam persaudaraan biasa. Tapi urusan akidah beda dong. Enggak boleh main-main akidah. Kok akidah itu urusan keselamatan saya di akhirat. Enggak boleh saya menjual akidah saya. Kalau berinteraksi yang baik dengan orang non-muslim pun ya kita siap kok. Bahkan Nabi mengajarkan cara yang baik. Jadi kalau saya mengatakan jangan masuk sekolah itu bukan berarti saya perangi, itu enggak. Kita ajak, kita sadarkan, fahamkan. Kami perlu menjaga keluarga dulu. Baru saya bicara kalau dakwah keluar. Ini keluarga Anda, keluarga saya. Di mana anak Anda? Tolong pikirkan. Jangan sampai hanya gara-gara masuk sudah terlalu berbayar, Anda tetap saja Anda punya anak Anda cerumuskan di sana. Awas, hati-hati. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jaga mereka. Bimbing kami ya Allah agar kami tidak salah pilih sekolah untuk anak-anak kami. Bimbing kami agar kami bisa menghantarkan anak-anak kami kepada kemuliaan yang sejati. Bimbing anak kami untuk menghantarkan anak-anak kami kepada guru yang benar ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, zaman mengerikan. Zaman mengerikan ya Allah. Akhlak, kerusakan akhlak ada di mana-mana. Kerusakan akidah juga ada di mana-mana. Akan tapi jika Engkau menjaga anak-anak kami, tidak ada satupun yang bisa mengganggu mereka ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan diri kami dan keluarga kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami dari judi. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah melanggar itu semua, kami mohon berikan pengampunan. Berikan kesadaran dan jauhkan dari keharaman. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu. Jauhkan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah. Tutup aibnya di dunia. Sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat. Sehingga di akhirat pun tidak Kau siksa ya Allah. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Dan kami mohon buka pintu halal untuk kami ya Allah, agar kami tidak menengok kepada yang haram ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dengan anak yang soleh, solehah dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah, berkailah tempat ini, majlis ini, berkailah pesantren ini, dimanapun ya Allah. Kami membangun pesantren, kami mohon kirimkan ahli surga bisa berjuang bersama kami ya Allah. Yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kami mohon jaga negeri ini ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Berikan petunjuk hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan bimbingan dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kami tidak ingin mereka ya Allah melakukan sesuatu yang merusak umat ini ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, bimbing mereka. Kalau mereka sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika mereka tidak baik, jadikan mereka baik ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa. Hati mereka di tangan-Mu ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa merubah mereka ya Allah. Mereka mengaku umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jadikan mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Sehingga mereka bisa mencintai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad.
tidak akan zalim kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.